Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Tuhan adalah gembala yang baik. Ia akan menuntun, membimbing setiap langkah hidup kita. Oleh karena itu, pekalah terhadap tuntunannya supaya kita tidak tersesat. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau yang menuntun langkah hidup kami, Engkau yang menghibur, Engkau yang menunjukkan jalan, sehingga kami tidak tersesat dalam kehidupan ini. Oh Tuhan, pagi ini kami mau mendengar suara-Mu, Tuhan juga menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, pada suatu hari ada seorang jemaat, dia memiliki satu kesaksian dalam hidup. Ketika dia sukses sebagai pengusaha dan ketika dia ada di puncak karir, banyak teman, banyak sahabat, banyak orang yang mendekati dia. Lalu kemanapun dia pergi, orang menghormati dan orang menghargai dia. Tapi sebagai pengusaha, kehidupan juga tidak selalu di atas. Dia pernah mengalami satu kehidupan yang sangat drastis. Semua usahanya bangkrut, pailit. Lalu dia jatuh miskin. Semua hartanya, asetnya terjual untuk bayar hutang. Lalu ketika dalam keadaan pailit, semua teman sahabatnya meninggalkan dia. Dan yang paling menyedihkan juga, semua teman segereja, hamba Tuhan yang selama ini dia dukung, yang dia anggap sebagai bapa rohaninya, meninggalkan dia juga. Sudah tidak peduli terhadap keadaannya. Padahal dia berharap dalam situasi yang seperti ini, Bapa rohaninya lah yang seharusnya menguatkan dan menghibur. Tetapi dia mengalami satu situasi yang sulit. Semua orang meninggalkan dia. Ini adalah satu kehidupan yang memberikan satu pemahaman dalam hidup. Banyak orang yang mau berkawan, mau berteman ketika kita dalam keadaan sukses. Tapi dalam keadaan sulit, semua orang pasti akan menjauh. Lalu akhirnya dia terus berjuang dan berjuang. Lalu di tengah perjuangannya dia juga meraih sukses, bahkan lebih sukses dari awalnya. Lalu sang hamba Tuhan kembali datang, melayaninya dan juga mendoakannya. Lalu sang pengusaha katakan, "Saya tidak butuh doa, saya tidak butuh dukungan, karena saya bisa bangkit. Dan yang menjadi gembala sejati dalam hidup saya adalah Tuhan Yesus. Terima kasih sudah membimbing dan mendoakan saya. Tapi saat ini saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah mengirimkan orang-orang yang mau berjuang bersama dengan saya dalam kehidupan saya, susah maupun senang. Dalam keadaan miskin maupun kaya, banyak teman yang masih mendukung." Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, dalam Yohanes 10 ayat 10 sampai 11 demikian bunyi firman Tuhan. "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberikan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, dia akan menuntun, dia akan membimbing. Ketika domba-dombanya terluka, dia juga akan mengobatinya. Supaya domba yang terluka tidak semakin terluka, tapi pulih, sehat seperti sedia kala. Ketika domba-domba juga kekurangan makan,
menghadapi kesulitan hidup, sang gembala tidak membiarkan dombanya sendirian, tapi dia selalu mengarahkan, selalu menuntun sehingga domba dapat memperoleh makanan, minuman. Gembala yang baik, gembala yang benar akan terus menuntun domba-dombanya. Dan saat ini banyak gembala-gembala palsu, gembala-gembala yang hanya menggembalakan domba-domba yang sukses. Tapi ketika domba-domba dalam penderitaan, dalam kesulitan, mereka tidak mau menggembalakannya lagi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, di akhir zaman ini banyak orang yang berpura-pura baik, mengatasnamakan kebaikan, tapi punya motif-motif tertentu. Dan Tuhan Yesus katakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri-pencuri itu juga termasuk pengajar-pengajar sesat yang akan mencuri domba-domba yang digembalakan oleh Gembala Agung kita, Yesus Kristus. Jadi dalam kehidupan kita, datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberi kehidupan. Dialah gembala kita. Dia akan menerima kita dalam situasi keadaan apapun, dalam kesulitan, dalam kemiskinan, dalam luka batin, kekecewaan, frustasi dalam hidup. Datanglah kepada Tuhan, Dia akan menghiburmu, Dia akan menguatkanmu. Lalu carilah orang-orang yang memiliki kerohanian yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sehingga orang-orang yang demikian tidak akan meninggalkan Anda dalam keadaan apapun. Dia terus menjadi pendukung Anda, pendoa syafaat bagi Anda. Carilah teman-teman yang betul-betul hidupnya di dalam Tuhan sehingga saling mendukung. Biarlah firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita, ada seorang gembala agung yang memberi nyawanya bagi kita, beri hidupnya untuk kita supaya kita tetap hidup dan kita memperoleh kekuatan dalam perjalanan hidup ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Sungguh agung Kau Bapa, Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan bagi kami. Engkau juga gembala kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Lika-liku dalam hidup yang kami hadapi, kami percaya Tuhan selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami masih punya Tuhan yang siap menopang, siap menolong, siap membantu kami. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.